di mana peluru dengan berat 173 adalah peluru khusus senapan, yang menandakan pelakunya adalah seorang sniper. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Bob Lee Swagger yang kembali mengungkit masa lalu ayahnya melalui sebuah berkas yang ia dapatkan dari ibunya, di mana berkas tersebut menceritakan Earl Swagger saat mendapat tugas di Vietnam. Disinilah kehidupan Swagger berubah 180 derajat. Diawali oleh dirinya yang berhasil menyelamatkan pasukannya dari jebakan para tentara Vietnam yang menjebak para marinir Amerika Serikat menggunakan seorang wanita. Bahkan selain menyelamatkan pasukannya, ia berhasil menyelamatkan salah satu temannya yang telah berhasil ditawan oleh pihak Vietnam. Dengan trik dirinya akan menyerah, Swagger berhasil mengalihkan orang Vietnam tersebut. Dan saat orang Vietnam itu lengah, Swagger langsung mengambil pisaunya dan langsung melemparkannya pada orang Vietnam tersebut hingga menyebabkannya tewas. Akhirnya ia langsung mengevakuasi rekannya dan memutuskan untuk mundur. Akibat kejadian itulah, ia mendapat pujian dari atasannya dan mendapat kehormatan di mana ia akan dinaikkan pangkatnya serta akan dimasukkan ke dalam satuan khusus. Lalu setelah cukup lama membaca berkas-berkas ayahnya, Bob Lee didatangi oleh Julie yang memberitahunya jika ia kedatangan tamu. Dan tamu dirinya adalah Memphis, Isaac, dan Harris, di mana mereka melaporkan isi brankas milik Hayes yang berisi daftar target mereka. Serta ada satu nama asing yang tertera di sana, yaitu Carlita. Sebenarnya ia pernah menghampiri Memphis, namun dirinya menghilang begitu saja. Setelah selesai melapor, kini giliran Bob Lee yang bercerita, di mana ia terus mengingat perkataan Solotov yang berkata jika ayahnya terhubung dengan Atlas. Saat Bob Lee mengatakan nama peternakan Bama, Haris langsung ikut turun ke dalam obrolan tersebut karena ia berbicara jika dirinya mengenali Red Bama Senior. Red Bama Senior adalah wakil menteri Departemen Pertanian, yang dimana hal ini berkaitan dengan Carlita, yang juga merupakan seseorang yang bekerja di Departemen Pertanian. Kemudian scene berganti pada Red Bama Junior yang sedang berlatih menembak. Dibantu oleh asisten ayahnya, ia dituntut untuk bisa membidik agar tak kalah oleh Bob Lee. Lalu tak lama ayahnya datang yang langsung memarahinya akibat kecerobohan dirinya setelah mencoba membunuh Bob Lee dengan mengirim pembunuh amatir di SPBU. Ayahnya mengatakan jika Bob Lee bukanlah orang amatir, melainkan ia adalah seorang profesional yang sulit untuk dikalahkan. Red Bama Junior pun meminta maaf. Lalu ayahnya menyuruh Red Bama Junior untuk tak mengurusi hal tentang Bob Lee dan lebih fokus pada peternakan. Kemudian ia menyuruh anaknya kembali bekerja, dan kini giliran Red Bama Senior yang berlatih menembak. Scene kembali berganti pada Memphis dan Isaac yang ternyata kedatangan Carlita. Ia berhasil menemukan keberadaan mereka berdua akibat pelacak yang ia pasang di tas miliknya yang dibawa oleh Memphis. Carlita mengatakan jika Memphis dan Isaac bukan satu-satunya pihak yang ingin menjatuhkan Atlas. Maka dari itu ia ingin memberikan bantuan pada mereka berdua untuk bersama-sama menjatuhkan Atlas. Sementara itu Haris menemani Bob Lee yang akan mengintai peternakan Bama, diawali dengan mendatangi penjaga penjara yang membebaskan Jimmy Pole. Bob Lee bertanya tentang mengapa ia memberikan pekerjaan pada Jimmy setelah ia bebas dari penjara. Namun petugas penjara yang bernama Rick itu tak menjawab apapun pertanyaan Bob Lee dan langsung pergi menggunakan mobilnya. Akhirnya Bob Lee memutuskan untuk mengikuti pergerakan Rick
dan ternyata pergi ke peternakan Bama untuk melapor. Setelah Rick tiba di peternakan Bama, ia langsung berkata pada Red Bama Junior untuk berbicara dengan ayahnya. Red Bama Junior mengatakan jika ia telah membayar Rick, namun Rick berkata bayarannya kurang. Dan jika mereka tak membayarnya, ia akan memberitahu semua fakta terkait kematian Earl Swagger pada Bob Lee. Lalu tiba-tiba saja Red Bama Senior datang dari belakang dan langsung menancapkan pisau peternakan pada Rick. Lalu kemudian menyuruh asistennya untuk membakar jasad Rick. Setelah kejadian itu, Bob Lee rupanya memiliki firasat jika Rick telah dibunuh. Terlihat dari mobilnya yang dipindahkan oleh orang lain. Lalu Bob Lee kembali mengintai mobil Red Bama Senior yang pergi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Kembali ke Memphis, Isaac dan Carlita yang rupanya berpindah tempat ke tempat yang lebih aman untuk membahas rencana mereka menggulingkan Atlas. Carlita memimpin misi ini, di mana ia mengatakan agen hanyalah orang bodoh bagi Atlas, serdadu hanyalah disuruh membunuh. Sementara para pembersih adalah andalan para petinggi Atlas, karena mereka menghilangkan jasad yang telah Atlas bunuh. Serta merekalah yang sering berinteraksi dengan petinggi Atlas. Carlita mengatakan jika ia tak bisa menemukan para pembersih, tetapi ia bisa memancingnya. Disitulah Isaac dan Memphis mengerti jika Carlita akan menjadikan dirinya sebagai umpan, sementara mereka berdua sebagai eksekutor. Kemudian scene kembali lagi ke Bob Lee yang berhenti tepat di sebuah restoran setelah Red Bama Senior memasuki restoran tersebut. Lalu ia meminjam jas milik Haris dan memutuskan untuk mendatanginya secara langsung. Ia memasuki restoran, kemudian langsung bertanya mengapa Red Bama Senior membayar Rick untuk membantu Jimmy. Namun, si tua menyebalkan ini menjawab jika dirinya tak mengenal siapa itu Rick, bahkan tak mengenal siapa ayah dari Bob Lee. Karena kesal, akhirnya Bob Lee mengatakan begini, "Katakan siapa yang membunuh ayahku, dan aku akan membiarkan kau dan anakmu yang idiot hidup." Dan perkataan tersebut membuat Red Bama Senior geram, hingga ia langsung berdiri dan salah satu pengawalnya datang melihat pergerakan tersebut. Bob Lee pun memutuskan untuk pergi dari restoran itu. Kembali ke Memphis dan Isaac yang mulai melakukan rencananya, di mana Carlita menjadikan dirinya umpan untuk menarik perhatian para pembersih. Dan rupanya cara tersebut berhasil, karena setelah Carlita berlagak mencurigakan, salah satu pria mengikutinya, dan Carlita membawa pria tersebut ke sebuah gang. Lalu Memphis dan Isaac langsung bergerak mengikuti mereka. Tetapi di belakang mereka berdua, muncul seseorang dengan pakaian rapih yang turut mengikuti pergerakan mereka berdua. Ketika Memphis dan Isaac telah berada di gang, mereka langsung menemukan pria yang mengikuti Carlita, dan baku tembak langsung terjadi di sana. Saat Memphis dan Isaac sedang mencoba melumpuhkan pria tersebut, Carlita berhasil melumpuhkan satu lagi pembersih yang sedang mengikuti Memphis dan Isaac. Ia pun langsung bertanya tentang lokasi Russo berada. Namun, pembersih itu tak mau mengatakan hal tersebut dan justru mencoba melawan. Beruntung, Carlita berhasil membunuhnya terlebih dahulu. Sementara Memphis dan Isaac berhasil melumpuhkan pembersih tersebut dan mengambil salah satu ponsel miliknya. Kemudian mereka berdua pergi dari sana, tetapi sebelum pergi, mereka melihat satu lagi pembersih yang telah tewas, dan kemungkinan besar hal tersebut dilakukan oleh Carlita. Kembali ke Bob Lee Swagger yang memutuskan untuk mendatangi rekan kerja ayahnya dahulu, yang bernama Colby. Colby merupakan rekan kerja ayahnya sewaktu berada di Kesatuan Marinir, di mana mereka bersama-sama menjalani misi khusus dengan seleksi yang sangat ketat. Swagger dan dirinya dimasukkan ke dalam sebuah kotak, lalu digantung di tengah terik matahari serta tanpa minum. Namun Colby tak kuat menahan seleksi tersebut, hingga akhirnya ia gagal dan meminta pada atasannya untuk diturunkan. Akhirnya Colby gagal dan ia tak diikut sertakan ke dalam satuan khusus. Ketika Bob Lee mendengar ceritanya langsung, tiba-tiba saja datang sebuah mobil yang langsung menembaki rumah milik Colby. Bob Lee dan Colby pun langsung bersiap-siap, serta membawa senjatanya dan langsung menembak balik. Namun sayang, Colby terkena tembakan tepat di dadanya. Akhirnya ia pun memanggil Haris dan menyuruhnya dengan cepat mengambil kotak hitam di dekat perapian, serta menyuruhnya untuk kabur lewat pintu rahasia di belakang dapur. Lalu tak lama, Colby pun tewas. Akhirnya Bob Lee memberi saran pada Haris untuk mengikuti saran Colby. Bob Lee mengganti senjatanya ke sebuah senjata ledakan, dan langsung mengarahkan senjata tersebut pada mobil milik orang-orang suruhan Red Bama Senior.
Setelah mobil tersebut meledak, ia menarik Haris keluar dari rumah Colby. Kemudian ia menyuruh Haris pergi ke mobil terlebih dahulu sementara dirinya akan melindungi. Akhirnya Haris pun berlari, namun pergerakan dirinya telah diketahui. Dengan modal nekat, Haris pun melawan orang tersebut dan menghajarnya. Sementara Bob Lee harus melawan salah satu asisten Red Bama senior. Tanpa keahlian khusus, Haris berhasil membalikan keadaan dan membunuh orang tersebut dengan pistol yang ia curi dari orang itu. Dan Bob Lee pun berhasil memenangkan pertarungan setelah ia menembak asisten Red Bama senior. Haris yang baru pertama kali membunuh orang bahkan memegang senjata mengalami shock berat. Ia pun mengatakan jika dirinya akan melaporkan hal ini pada polisi karena menurutnya ini sudah terlalu berlebihan. Bob Lee mempersilahkan Haris melapor, tetapi sesaat Haris menelpon, akan banyak orang yang mendatanginya dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Akhirnya mereka berdua pun pergi dari rumah Colby. Sementara di satu sisi, Memphis kesal karena Carlita telah menipu mereka berdua, lalu kabur tanpa rasa bersalah. Tetapi usaha mereka dibilang tak terlalu sia-sia, karena Carlita meninggalkan hadiah hiburan berupa kode sandi milik Atlas. Kembali ke Bob Lee dan Haris yang telah tiba di rumah milik Bob Lee, di mana mereka mulai membahas tentang kotak hitam yang Haris bawa. Yang ternyata itu adalah sebuah emblem milik satuan Phoenix yang logonya dikubur bersama ayah Bob Lee. Haris mulai mencocok logikan hal itu ketika ia mengatakan jika Hayes dahulu sering bertemu dengan agen Phoenix sebulan sekali. Ia menduga jika Hayes mendukung penuh para veteran. Disitulah Bob Lee merasakan keanehan yang janggal, dan Haris mulai bertanya-tanya, bagaimana jika namanya diubah dari Phoenix menjadi Atlas? Kemudian Bob Lee melanjutkan perkataan Haris dengan mengatakan, jika Phoenix berubah menjadi Atlas, maka ayahku termasuk pendirinya. Yang berarti membuat perjalanan Bob Lee semakin panjang untuk menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya. Bersambung.